Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk rahmat dan kebaikan-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Hari ini kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Sanctity of Covenant. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Covenant atau ikat janji yang telah Tuhan buat dengan Abraham, bapa leluhur kita, pada mulanya adalah terhadap sebuah tanah perjanjian atau milik pusaka. Sedemikian sakralnya ikat janji tersebut, sehingga Tuhan sendiri bersumpah demi kekudusannya untuk memberikan tanah perjanjian itu kepada keturunan Abraham turun-temurun. Berabad-abad, bahkan milenium demi milenium berlalu, namun Tuhan kembali membuat mujizat demi mujizat untuk mengembalikan tanah perjanjian itu kepada keturunan Abraham sampai hari ini. Jika kita melihat kembali kepada sejarah, bagaimana tangan Tuhan yang kuat menuntun dan menerobos segala macam kekuatan dunia demi untuk mengembalikan keturunan Abraham kembali kepada tanah perjanjian. Pada zaman Musa, setelah 400 tahun berlalu, dengan tangan Tuhan sendiri, Tuhan menekan Firaun untuk membawa kembali umatnya, anak-anak Abraham, kembali ke tanah perjanjian. Perbuatan tangan Tuhan yang begitu kuat dan tidak pernah dilihat manusia sebelumnya, Tuhan perlihatkan di hadapan Firaun dan seluruh Mesir, demi untuk memulangkan dan mengembalikan, meneguhkan kembali ikat janji yang Tuhan buat dengan Abraham. Pada zaman Yeremia, zaman Daniel, sampai pada zaman kerajaan Persia, zaman Ezra, sekalipun Tuhan izinkan anak-anak Abraham diangkut sebagai tawanan di Babel, namun Tuhan bekerja untuk mengembalikan kembali anak-anak Abraham ke tanah perjanjian. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua, negara Israel kembali muncul sebagai bangsa dan negara, sebab Tuhan hendak mengembalikan dan meneguhkan kembali sumpah setianya kepada keturunan Abraham. Sedemikian kuat dan sungguh-sungguhnya Tuhan dalam menegakkan sumpah setianya terhadap ikat janji itu. Dan Tuhan juga mengingatkan bangsa Israel sebelum mereka masuk kembali ke tanah perjanjian itu dengan perkataan, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Kenapa batas-batas tanah tidak boleh digeser? Sebab seperti Tuhan akan dan telah membela habis-habisan untuk mempertahankan batas-batas tanah keturunan Abraham yang ada di dalam batas-batas tanah sesuai dengan ikat janji yang Tuhan buat dengan Abraham. Demikian juga sebaliknya, tidak akan pernah ada pembelaan dan penyertaan Tuhan terhadap apa yang ada di luar batas-batas tanah perjanjian. Intisari pesan Tuhan pagi ini, cobalah periksa kembali hidup kita masing-masing. Adakah saya menempati, menikmati, atau hidup menguasai sesuatu yang berada di luar batas-batas tanah perjanjian? Apakah saya sedang menggeser batas-batas tanah yang telah Tuhan tetapkan? Ketika saya mengambil sesuatu yang bukan milik saya atau bukan hasil upah saya, itu di luar batas-batas tanah. Ketika saya berhutang dan belum membayar, itu di luar batas-batas tanah. Segera kembali ke dalam batas. Kembalikan yang bukan milikmu, bayar hutangmu, nikmati hanya yang menjadi bagianmu.
Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Aku mau hidup di dalam batas-batas yang telah Engkau tetapkan. Amin. Jesus loves you, and so do I.